Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi khutib akan menaik mimbar dan akan membacakan kedua khutbahnya. Apabila khutib telah di atas mimbar, maka kita dilarang berkata-kata. Apabila kita berkata-kata, maka dikhawatirkan Jumat kita akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam dan simak. Semoga Allah akan memberikan rahmat serta barakah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين الراشدين عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa qayyumis samawati wal aradin, wa maliki yawmiddin. Alhamdulillahil mutafarrid bil 'azama wal kibriya'i wal 'ata'i wal baqa'. والحمد لله الذي أمد في آجالنا وبلغنا تمام شهرنا، فله الحمد كثيرا وله الشكر كثيرا، حمدا وثناء طيبين الظاهرين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirun, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini, hingga sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk menjalankan aktivitas rutinitas kita. Salah satunya kita dapat menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Selawat berangkaikan salam pun marilah tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirun, sidang Jumat ini dimuliakan oleh Allah. Setiap khatib yang berdiri di atas mimbar ini mengajak, selalu menghimbau kepada jamaah sekalian pada umumnya, terlebih khusus pada diri khatib. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah-perintah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, serta menjauhi segala larangan-larangan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Jumat Masjid Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini
Dan sampai detik ini kita masih dalam situasi pandemi, entah sampai kapan ini akan berakhir. Kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu berusaha, berdoa, bermunajah kepada Allah agar segera pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saudara, banyak sekali adaptasi yang harus kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita. Banyak juga yang terkena dampak negatifnya. Sebagian mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai karena terpapar oleh COVID-19. Atau bahkan dia sendiri sempat terpapar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan kepadanya. Roda perekonomian yang mempengaruhi kondisi finansial kita. Yang terpapar tentunya banyak sekali aturan-aturan pembatasan aktivitas di luar juga mempengaruhi kondisi finansial kita. Sebagian bahkan saudara kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang drastis. Bukan hanya itu saudara, dunia pendidikan juga tidak luput terkena imbas pandemi yang semakin menyulitkan para orang tua karena harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sangat lebih untuk kegiatan belajar secara daring atau secara online yang kita hadapi sekarang ini. Sekaligus mengawasi aktivitas-aktivitas anak-anak kita selama kegiatan pembelajaran daring tersebut. Walaupun demikian saudara, sebagai seorang beriman kita dituntut untuk tetap berada dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun situasi yang menimpa kita, bahkan seharusnya kita juga bisa mengambil pelajaran dari situasi pandemi yang Allah takdirkan terjadi di masa kehidupan kita saat ini. Ada beberapa hal yang saya tawarkan pada kesempatan sidang Jumat pada kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi yang saat ini kita rasakan. Pelajaran yang pertama adalah jangan pernah terlena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan hambur-hamburkan waktu luang, jangan hambur-hamburkan kegembiraan, kelebihan harta dan rasa aman yang Allah karuniakan untuk bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka yang patut kita lakukan adalah mensyukuri semaksimal mungkin nikmat yang ada untuk sebanyak-banyaknya, melakukan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada orang lain dan untuk setinggi-tingginya meningkatkan kalimah Allah di muka bumi ini. Karena kita tidak tahu saudara, kapan nikmat itu akan Allah cabut dan musibah menghampiri kita. Itulah yang dinamakan sunnatullah di alam semesta ini. Nikmat dan musibah silih berganti datang dalam kehidupan manusia. Maka jika mendapat nikmat jadilah hamba yang bersyukur. Jangan sampai lupa kepada Allah di saat merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Karena yang demikian itu hakikatnya adalah perilaku orang-orang yang tidak beriman. Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, wa idza massakumud dhallu fil bahr dhalla min tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang kalian minta kecuali Allah. Maka tatkala Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah. Dan manusia itu selalu ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Isra ayat 67. Ma'asyiral hadirun yang dimuliakan oleh Allah. Adapun pelajaran yang kedua dapat kita ambil hikmahnya dari situasi pandemi saat ini. Jangan menyalahkan yang namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mengeluh dengan musibah yang menimpa. Allah berkehendak saudara untuk menciptakan manusia dan kemudian mengujinya. Ujian dan cobaan Allah turunkan untuk melihat siapa yang tetap mengabdi kepada Allah dan siapa yang menjadi ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah dan lebih menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ujian juga akan menghapus dosa-dosa seorang mukmin jika ia mampu bersabar dan ikhlas menjalaninya. Sebagian orang ketika mendapatkan musibah justru mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ia tidak rela kenyamanan dan kenikmatan hidup yang selama ini dirasakan berubah menjadi duka dan derita. Ia kemudian menyoal keadilan Allah dan mempertanyakan mengapa ia mendapatkan musibah itu dan bahkan bukan orang lain.
Seakan-akan Allah telah menzoliminya dan sengaja membuat kehidupannya menjadi sulit. Ia tidak sadar justru cobaan adalah bukti kasihnya, karena Allah ingin meningkatkan derajatnya di sisinya dan memberikan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamal bala', wa inna Allah idza habba qauman babtalahum, faman radiyam falahu ar-ridha, faman sakhita falahu as-sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka dalam menyikapi pandemi ini, saudara, yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini, hendaknya kita menyadari bahwa semua terjadi atas pengetahuan. Semuanya itu terjadi atas kehendak dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali memang ada mungkin yang sengaja membuat virus ini, atau juga dengan tujuan tertentu, atau mungkin ia merupakan proses yang muncul secara alamiah. Apapun yang menyebabkan pandemi ini, kita harus yakin itu semua terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi yang namanya wabah COVID-19 ini. Allah kembali mengingatkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran, Surat Al-Hadid, ayat 22. Ma'asyiral hadirun, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk dalam kategori mencaci Allah ketika mendapatkan musibah adalah mencaci penyebab musibah itu. Karena pada dasarnya penyebab musibah adalah makhluk Allah yang ditakdirkan untuk menimbulkan musibah tersebut. Maka jangan sampai kita mengatakan dasar virus laknat, atau dengan kata-kata lain, gara-gara pandemi hidupku menjadi susah, dan ungkapan-ungkapan semisalnya. Karena Rasulullah SAW melarang kita melakukan hal tersebut. Rasul mengingatkan, la tasubbad dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah mencaci masa atau waktu, karena Allah adalah masa. Hadis riwayat Imam Muslim. Sababul wurud atau latar belakang dari sabda Rasulullah tadi, bahwa orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah, mereka mencaci masa atau waktu. Mereka mengatakan masa yang sial. Rasulullah SAW melarang hal itu, karena mencaci waktu sama saja dengan mencaci pencipta waktu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral hadirun, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dapat kita ambil dari hikmah pandemi 19 ini. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari musibah ini, bahwa setiap kesusahan selalu dibarengi yang namanya kemudahan. Ini adalah janji Allah, saudara. Janji Allah dalam Al-Quran dan sunnatullah dalam kehidupan di dunia ini tentunya. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Barangkali, saudara, banyak yang mata pencahariannya terdampak karena pandemi. Tapi tidak sedikit juga yang pendapatannya meningkat. Meningkat selama pandemi ini ada juga. Misalnya online shop atau pasar yang online dan jasa pengiriman barang. Jika kita mengeluh karena aktivitas selama pandemi menjadi terbatas, maka kita juga harus bersyukur bahwa kita memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga dan anak-anak kita yang lebih daripada kondisi normal sebelumnya. Jika anak-anak harus belajar secara online yang memerlukan fasilitas-fasilitas tertentu yang sangat luar biasa, kita harus sadari juga bahwa kita tidak perlu mengantar mereka ke sekolah setiap hari. Dan tentunya hal yang itu memerlukan waktu. Dan tidak hanya waktu saja, namun juga memerlukan namanya dana yang cukup luar biasa banyaknya. Demikianlah
dalam setiap kesusahan terdapat sisi positif dan kemudahan yang kita dapatkan. Dan demikianlah Allah mempergilirkan hari-hari di antara manusia. Sekarang mungkin menjadi harinya bagi si A, mungkin besok menjadi harinya si B, dan seterusnya mungkin C, D, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Maka sekali lagi saudara, marilah kita mensyukuri nikmat Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Mari tetap bersabar mengarungi kehidupan di masa pandemi. Tetap menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya meningkatkan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu berharap semoga Allah segera angkat musibah ini dan kita bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Kita hanya manusia, hanya hamba Allah yang selalu mengabdikan diri dan berharap kepada Allah. Kita selalu berdoa agar kiranya mudah-mudahan diri kita, keluarga kita selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita hidup kembali normal, kita hidup kembali dapat mengabdikan diri beribadah selayaknya seperti biasanya. Kita berharap dengan ibadah kita dengan ikhlas diterima oleh Allah, dan pada akhirnya kita bersama-sama dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.